Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 1. Ketemu kembali bersama Ustadzah. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1E, pengalamanku, subtema 1, pengalaman masa kecilku, pembelajaran 6, yang bisa kalian buka di halaman 23 ya. Halaman 23. Sudah dibuka bukunya? Siap belajar? Ayo kita mulai ya. Nah, sewaktu Senin kemarin, kalian sudah pernah mengerjakan tugas tentang menyebutkan pengalaman masa kecil kalian, bukan? Nah, pengalaman masa kecil kalian ternyata banyak yang menyenangkan. Apa itu menyenangkan? Menyenangkan artinya pengalaman itu membuat hati kita senang dan ingin kita ulangi lagi. Ada juga pengalaman yang tidak menyenangkan adalah pengalaman yang membuat kita sedih atau takut dan tidak ingin kita ulangi lagi. Nah, di layar HP anak-anak, Ustadzah punya beberapa gambar. Gambar ini menunjukkan pengalaman masa kecil setiap anak. Mulai dari tidak bisa berjalan, hanya digendong, kemudian dimandikan oleh orang tua, kemudian belajar berjalan dengan orang tua, disuapi orang tua, ibu, bunda di rumah ya. Kemudian diantar ke sekolah dan dijemput ke sekolah ya. Nah, apakah pengalaman masa kecil ini termasuk dalam pengalaman menyenangkan atau tidak menyenangkan, anak-anak? Ayo, pilih satu, termasuk pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang tidak menyenangkan. Benar, ini termasuk pengalaman yang menyenangkan ya. Karena ini membuat hati kita senang, membuat kita ingin mengulanginya lagi ya. Tidak membuat kita sedih ataupun merasakan takut ya. Kemudian selanjutnya Ustadzah mempunyai sebuah cerita. Kalian harus membacanya dari rumah ya. Jadi, apakah kalian sudah membacanya dari rumah? Jadi, kalian sudah tahu isi ceritanya, bukan? Iya, benar. Jadi, di sini menceritakan pengalaman seorang anak bernama Agus ketika hendak berangkat sekolah. Dia menjumpai seorang anak menangis. Lalu ia memberhentikan sepedanya, kemudian memberikan permen pada anak tersebut. Setelah anak tersebut berhenti menangis, baru Agus pun melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Nah, dari cerita ini, apakah sikap Agus ini sudah benar? Apakah sikap Agus ini sudah baik? Benar ya? Apakah sikap Agus ini sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Iya, sikap Agus tersebut sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Pancasila. Kemarin adakah yang masih ingat penjelasan Ustadzah tentang apa sih itu Pancasila? Alhamdulillah jika masih ada yang ingat. Nah, jadi Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang di dalamnya berisi nilai-nilai baik yang menjadi pedoman semua warga negara Indonesia. Jadi, nilai-nilai baik tersebut harus anak-anak lakukan dalam kehidupan sehari-hari jika termasuk orang Indonesia. Nah, Pancasila ini mempunyai arti 5 dasar.
Pancasila terdiri dari 5 sila. Kalian masih ingat bukan bunyi sila pertama sampai kelima dan lambangnya? Tentu harus ingat ya. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah sila kedua Pancasila. Bagaimana bunyinya dan lambangnya? Benar, bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, dan lambangnya adalah rantai. Nah, jadi dalam sila kedua Pancasila ini, anak-anak diharuskan untuk saling mencintai sesama manusia. Jadi sila kedua ini mengajarkan kita untuk mencintai sesama manusia. Bagaimana itu cara mencintai sesama manusia? Yang pertama, kita harus menghormati orang lain, tidak saling bertengkar ya, bersikap adil pada orang lain. Artinya tidak pilih kasih. Kemudian yang ketiga, bersikap sopan kepada orang yang lebih tua ya. Seperti itu. Nah, ini Ustazah punya contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Tadi sila kedua Pancasila ini berisi nilai-nilai atau mengajarkan kita untuk mencintai sesama manusia, bukan? Nah, mencintai sesama manusia itu dapat dilakukan jika satu, kita harus menghormati orang lain atau suka menolong dan membantu orang lain yang kesusahan, seperti di gambar 1 ya, menolong orang yang kesusahan. Yang kedua, menolong atau membantu ibu di rumah, membantu memasak, membersihkan rumah, menjemur pakaian, membantu menyiram tanaman, dan masih banyak lagi ya. Yang ketiga, juga masih menolong dan membantu orang lain yang terjatuh atau yang kesulitan, atau ketika di kelas anak-anak ada temannya yang tidak membawa bolpen, kita bisa membantu memberikan pinjaman bolpen ataupun pensil ya. Kemudian kita juga harus menghormati orang lain, menghormati orang yang lebih tua. Kemudian di sini kita harus jika ada teman kita yang sakit, kita harus menjenguknya. Kemudian yang kedua, mencintai sesama manusia itu dapat dilakukan jika kita bersikap adil. Contohnya seperti apa adil itu, Ustazah? Contohnya antri ya, jika ke toilet umum ataupun mau ngapain saja itu harap antri sesuai urutan ya. Kemudian tidak pilih teman ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah bersikap sopan kepada yang lebih tua. Nah, Ustazah punya gambar yang di nomor 6 ini. Ada ada anak terjatuh dari sepedanya. Kemudian ada 2 anak yang melihat ini. Hanya melihat, tidak menolong, kemudian menertawakannya. Apakah itu sesuai dengan sila kedua Pancasila? Tidak ya, itu tidak sesuai sila kedua Pancasila dan tidak boleh kita lakukan karena itu tidak baik, sikap yang tidak baik. Tidak mencerminkan Pancasila, tidak mencerminkan kita orang Indonesia. Selanjutnya adalah tugas siswa. Nah, setelah mendengar penjelasan Ustazah tadi, tugas kalian adalah mengerjakan buku tematik siswa halaman 27 ya. Selamat mengerjakan, semangat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.